Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah penghuni surga ingat kehidupan di dunia? Segala kenikmatan telah disiapkan bagi penghuni surga. Kehidupan yang kita jalani di bumi bisa sangat berbeda dengan di surga. Misalnya, sangat sulit untuk mencari makanan di dunia, tetapi di surga, jenis makanan apapun yang kita inginkan tersedia. Namun, meski berada dalam kemudahan, kita akan tetap bisa mengingat kehidupan dunia yang pernah kita jalani. Mengapa kita masih bisa mengingat kehidupan di bumi ketika kita sudah berada di surga? Dalam bahasa Arab, surga berasal dari kata al-jannah yang diambil dari al-hadiqah, yaitu si syajar, yang berarti kebun atau taman yang terdiri dari berbagai macam pohon. Hal ini untuk menggambarkan kepada orang-orang Arab bahwa ada suatu tempat yang sangat indah dengan berbagai kenikmatan di luar nalar. Hal ini sangat berbeda dengan jazirah Arab yang kering dengan hamparan gurun pasir. Tak hanya itu, di surga juga penuh dengan kemudahan makanan disediakan. Minuman bisa dipilih dan itu tidak akan habis. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 71. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Quran surat Az-Zukhruf ayat 71. Kenikmatan surga ini memang sudah disiapkan untuk orang-orang yang melaksanakan perintahnya. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat As-Sajdah ayat 17. Kalau di dunia hanya bisa minum susu 1 gelas per hari, maka di surga terdapat sungai susu yang bisa dan kapan saja dikunjungi dan mengambilnya. Jika di dunia kita hanya bisa tidur di kamar yang sempit, di surga kelak kita akan mendapati tempat yang luas. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Imran ayat 133. Selain itu, benda-benda langka yang ada di dunia akan menjadi benda-benda yang biasa kita temui nanti di surga. Misalnya mutiara. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kemudian aku beranjak mendatangi Sidratul Muntaha yang diliputi oleh warna yang tidak kukenal. Lalu aku dimasukkan ke surga yang kerikilnya berupa mutiara, sedangkan tanahnya dari misik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kehidupan surga yang serba mudah dan indah bisa membuat kita lupa akan kehidupan dunia yang pahit yang pernah kita alami. Namun ternyata ketika berada di surga, ingatan tentang dunia tidak hilang. Manusia yang masuk surga masih bisa mengingat kehidupannya saat masih di dunia. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Tur ayat 25-28. Penduduk surga itu saling berhadap-hadapan satu sama lain seraya bertegur sapa. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan azab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang." Quran surat At-Tur ayat 25-28. Tak hanya itu, penduduk surga jika akan ingat orang-orang yang pernah membuatnya ragu dan mengajaknya pada kekafiran. Hal itu akan menjadi bahan obrolan para penduduk surga. Gambaran ini telah diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 50-53. Lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan?" Quran surat As-Saffat ayat 50-53.
Ditulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Saat makan, makanan di surga itu akan mengingatkan pada kehidupan di dunia. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki diberikan kepada kami dahulu di dunia. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Bukti seorang mengingat kehidupan di dunia adalah ketika dikumpulkan bersama dengan keluarganya di surga. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi keluarga mukmin dan diabadikan dalam Al-Qur'an surat At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Quran surat At-Tur ayat 21. Dalam ayat lain bahkan disebutkan secara jelas, siapa-siapa saja yang bisa kita temui sesudah nanti, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Quran surat Ar-Ra'd ayat 23. Dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibnu Katsir menjelaskan mengenai hal tersebut. Beliau berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang mukmin dengan orang mereka cintai, misalnya bapak, istri, ataupun anak-anaknya yang memang pantas masuk surga. Bahkan orang mukmin ini akan mengangkat derajat keluarganya dari level rendah ke level tinggi tanpa menurunkan derajat seorang mukmin. Ini sebagai hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bukti lain penduduk surga mengingat kehidupannya di dunia adalah mereka akan meminta sesuatu yang belum terwujud selama di dunia. Penduduk surga sebenarnya bisa mendapatkan dengan mudah. Hal ini sudah terlihat jelas dalam sabda Rasulullah SAW. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh segala sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Hadis riwayat Bukhari. Walaupun sudah ada di surga, ingatan mengenai kehidupan di dunia akan tetap ada. Ada saja orang-orang yang akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hal yang belum pernah dimilikinya selama di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat.